Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bencana. Di sini anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu saya Yulan Dari dengan NIM terakhir 36. Dan saya Risa Irmawati dengan 2 NIM terakhir 54. Saya Nurul Umami dengan 2 NIM terakhir 34. Oke, di sini kami akan melakukan instalasi SSH atau Secure Shell pada Debian 10. Langsung saja mungkin ya kepada host untuk share screen ya. Oke, siap Mbak Ayu. Oke, jadi seperti yang Mbak Ayu tadi bilang, pada video kali ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Jadi sebelum kita memulai instalasi dan konfigurasi SSH, kita perlu tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan SSH tentunya. Jadi SSH itu sebentar. Nah, apakah sudah tampil screen saya? Sudah. Nah, kalau dari dasar teori yang ada di mobil ya, SSH itu adalah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet, RSH, dan R-Login yang jauh lebih aman. Jadi konsep dasar SSH ini mirip seperti remote control. Jadi kita bisa memanfaatkan SSH server ini untuk meremote perangkat dari jarak yang jauh, bahkan beda benua. Jadi singkatnya seperti itu. Lalu bahan-bahan yang kita perlukan dalam melakukan instalasi dan konfigurasi SSH kali ini adalah PC atau laptop, virtual machine, VirtualBox, dan juga aplikasi Putih. Nah, untuk aplikasi Putih ini kita bisa download melalui link ini. Mungkin aku mau tanya ya. Ya, silahkan. Ini di sini kan kita menggunakan aplikasi Remote Putih. Ya, seandainya apakah ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan sebagai remote itu? Kalau itu mungkin ada. Tapi biasanya kalau di Windows itu kebanyakan yang terkenal itu Putih. Jadi supaya banyak referensi dan kalau ada error nanti kan kita bisa nyari enak nyarinya ya kalau misal pakai aplikasi yang udah banyak digunakan oleh orang umum gitu. Jadi berarti yang lebih direkomendasikan menggunakan Putih ini ya, karena kebanyakan pengguna Windows ini menggunakan Putih gitu. Kita bisa download Putih melalui ini, tautan ini. Kita bisa sesuaikan dengan kapasitas laptop kita ya. Mungkin share screen-nya nggak bisa berpindah halaman. Oh masih tadi ya. Apakah sudah? Ya sudah. Nah, ini adalah macam-macam versi Putih yang bisa kita download, bisa disesuaikan dengan kapasitas laptop teman-teman. Kalau saya yang paling atas sendiri 64 bit. Kita tinggal download aja untuk mendownloadnya. Tunggu proses download selesai. Ini bentar kok downloadnya karena kecil ya ukurannya, sekitar 2,9 MB. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung install dan menggunakan Putih. Karena saya sudah menginstal, saya akan menunjukkan tampilan Putih saja. Ketika dia sudah diinstal, tampilannya akan seperti ini. Ini halamannya nggak berpindah lagi, mungkin share screen-nya
jangan milih yang halaman, langsung screen-nya. Oke. Sudah tampil ya? Oke, sudah. Jadi ketika kita sudah menginstal putih, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Gitu. Gimana teman-teman dari sini? Ada yang mau Iya. diskusikan mungkin? Mungkin Tidak ya? belum. Setelah itu kita close dulu. Ini untuk nanti ketika sudah selesai menginstal SSH ya. Lalu kita pergi ke VirtualBox, di mana di sini kita akan memulai melakukan instalasi SSH pada sistem operasi Debian yang kemarin telah kita install sebelumnya. Caranya adalah dengan memilih Debian mana yang akan kita lakukan instalasi SSH. Ini saya pilih yang paling atas saja. Untuk langkah pertamanya, kita pilih Debian yang ingin kita instalasi SSH, lalu klik setting. Kita ke network. Lalu di bagian adapter 1, di attach to ini, NAT ini kita ganti ke host only adapter. Karena kenapa kita harus memilih host only adapter dalam instalasi SSH ini? Karena mempermudahkan konfigurasi secara remote saat menggunakan Winbox Mikrotik maupun SSH client ke Debian. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Ayu? Oke, mungkin bisa dipahami. Mungkin nanti terlihat ya ketika kita melakukan instalasi. Mungkin nanti belum bisa lihat ya. Iya, Efeknya. Iya. Oke, lalu di Prometheus mode ini kita pilih yang allow all supaya semua konfigurasi bisa diikuti dan proses instalasi berjalan dengan lancar. Lalu kita pilih OK. Mungkin bisa dimulai, Debian-nya bisa dibuka. Recording in progress. Mungkin ini merupakan proses booting ya. Ya. Sebelumnya. Mungkin bisa langsung masuk ke Debian-nya dengan memasukkan password Debian-nya, lalu sign in. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Debian. Ini tampilan dari Debian kita. Ignore aja, nggak nol mungkin. Lalu untuk melakukan instalasi, instalasi SSH kita melakukannya di terminal.
mungkin pertama kali kita bisa masuk ke itu ya, ke root menggunakan super user. Lalu selanjutnya kita cek dulu IP dari Debian kita dengan menggunakan perintah IPA. Lalu tekan enter. Nah, sudah ada IP-nya bentar-bentar. Coba masuk ke CD dulu Mbak Nurul, CD. Ke directory dulu. Oke, lalu baru kita melakukan pengecekan IP dengan mengetikkan perintah IPA. Nah, itu IP-nya sudah kita dapatkan di sini. Ada 127.0.0.1/8. Jadi ini IP dari Debian sebelum kita melakukan konfigurasi IP secara manual. Langkah selanjutnya kita akan merubah IP address ini ke statik atau manual dengan mengetikkan perintah nano/etc/network/interface. Interface, oke, lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP secara manual ya teman-teman ya. Iya. Bentar Mbak Nurul. Ke bawah lagi, sedikit ke bawah supaya lebih rapi. Lalu untuk melakukan konfigurasi IP ini, alangkah baiknya kita itu satu jaringan ya dengan Windows. Jadi kita lebih baik cek dulu di Windows berapa IP-nya di CMD dengan mengetikkan perintah ipconfig. IP dari Windows kita adalah 192.168.0. Yang atas. Nah, ya, itu IP dari Windows kita. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi IP pada Debian, alangkah baiknya kita sejaringan. Jadi supaya nanti bisa berkomunikasi. Lalu mungkin saya ada pertanyaan di sini. Itu kan IP di Windows kan 192.168.56.1. Nah, apa yang terjadi jika kita melakukan
konfigurasi IP ke Debian dengan menggunakan IP pada Windows kita. Jadi IP-nya itu sama dengan Windows kita gitu. Apa yang akan terjadi? Mungkin konfigurasi tidak akan berhasil ya. Gitu. Soalnya IP kan Mungkin akan terjadi seperti tabrakan ya, karena kan IP-nya sudah, misalnya IP-nya kan sudah digunakan pada Windows-nya. Kalau seandainya kita gunakan di Debian-nya lagi, itu nggak akan bisa. Soalnya kan satu IP itu ya harus dipakai untuk satu, jadi satu apa ya? Ya, yang saya paham maksudnya Mbak Ayu. Berarti nanti nggak bisa ya tabrakan, Mbak? Oke. Nggak bisa. Berarti kita harus memilih IP selain IP di Windows. Selain itu juga harus sejaringan dengan IP di Windows kita, gitu ya? Ya, betul teman-teman. Gimana? Jadi nggak boleh menggunakan IP yang sama dengan yang ada di Windows, tapi juga harus sejaringan dengan IP yang ada di Windows kita. Oke, bisa dikembali ke Debian, Mbak Nurul. Oke, lalu kita setting. Auto ENPS 03. kita menggunakan IP berapa ya? Kita menggunakan IP 56.10/24. Kemudian disimpan dengan menggunakan Ctrl X. Yes, pilih Y. Enter. Oke. Kan ini tadi kita udah ngeset konfigurasi IP ya. Gimana kalau sekarang kita coba ngeping dulu, ngeping antara Windows dengan ini, dengan Debian kita. Coba di Debian ini ping gitu, ping pakai iya IP-nya laptop, IP-nya Windows. Ping tadi berapa? 192.168.56.1 ya? Iya. Iya ya, coba. Enter. Nah, udah berhasil kan? Nah, coba sebaliknya kita ping di CMD di Windows dengan menggunakan IP address yang sudah kita konfigurasi di Debian. 192.168.56.10. Nah, sudah. Nah, udah kan, bisa kan? Nah, udah bisa ngeping. Lalu ini request timeout ya? Oh, request timeout ya? Coba dicoba lagi. Mungkin salah IP-nya. Tapi di Debian udah berhasil kan ya? Di Debian
kemudian belum muncul. Apa emang seperti ini? Harusnya bisa. Oh, mungkin apa belum di restart? Mungkin belum di restart. Bentar ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mengkonfigurasi IP address ya. Setelah itu mungkin kita kurang restart. Oh ya, mungkin coba di restart dulu. Ini gimana ya? Coba keluar dari terminal aja coba. Terus masuk lagi. Masuk ke directory. Kayaknya kita ngeset lagi deh konfigurasinya, soalnya itu masih masih IP yang awal tadi, iya enggak? Itu yang atas inet 127.0, iya kan? Jadi kita lakukan konfigurasi IP untuk melakukan konfigurasi secara manual. Interface. Oke, langsung bisa baca. Terus di restart ya. Oke, udah berhasil restart. Terus kita coba ping ya. Sudah ya? Oke, sudah bisa. Ya, udah bisa berkomunikasi. Lalu selanjutnya, setelah berhasil merestart jaringannya dan sudah berhasil melakukan komunikasi antara Windows dengan Debian, lalu kita mulai instalasi dari SSH-nya. Caranya yang pertama kali kita lakukan adalah update package dari DVD dengan memasukkan perintah apt get update.
Nah, oke, sudah diupdate package dari DVD-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah install package SSH-nya dengan mengetikkan perintah apt get install SSH. Do you want to continue? Kita pilih yes. Media change, please insert the disc. Ini kita disuruh ngubah DVD-nya menjadi DVD 1. Mungkin bisa itu klik kanan pada logo DVD. Tadi bisa langsung pilih DVD 1 di situ, Mbak. Oh iya. Maaf. Oke. Ya, Jadi ya. udah. Nah, kalau sudah masuk ya, itu Debian 10 itu di atas ada warningnya, ada notifikasinya. Lalu ketika setelah itu proses instalasi SSH kita lanjutkan dengan mengetik enter. Masih proses instalasi SSH. Nah, ini SSH-nya sudah terinstall. Lalu untuk ngecek berhasil atau enggaknya, kita ketikkan perintah dpkg spasi -l SSH. Itu kurang spasi di dpkg-nya mungkin. Ya. Nah, kalau sudah kayak gini, udah terinstall, karena sudah muncul namanya SSH, lalu versinya juga sudah muncul. Jadi SSH kita sudah terinstall. Lalu sudah terinstall SSH-nya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi SSH. Untuk melakukan konfigurasi SSH ini, kita bisa mengetikkan perintah nano/etc sshd_config. Nggak bisa di enter, Mbak Nurul. Kalau nggak bisa, di close saja terminalnya, masuk lagi nggak apa-apa. Ya. Masuk ke root dulu ya. Masuk ke root dulu. Maaf. Mungkin untuk itu konfigurasi SSH-nya bisa dibantu oleh Mbak Ayu. Oke. Mungkin selanjutnya kita masuk ke direktori CD dulu ya. Oke, selanjutnya untuk mengkonfigurasi SSH, kita bisa mengetikkan perintah nano/etc/sshd_config. Selanjutnya bisa di enter. Oke. Kemudian jika sudah masuk ke file sshd_config ini, kita bisa mengubah konfigurasinya untuk permit root login. Bisa ke dulu. Oh iya, untuk portnya dulu ya. Ya, Portnya dihapus tanda pagarnya.
Saya mau bertanya, untuk port itu apakah harus port 2 atau kita bisa memilih port yang lain? Atau apakah mungkin port 2 itu default dari Debian-nya atau gimana ya? Mungkin membantu menjawab ya. Ya. Untuk port 22 ini port default dari Debian-nya. Kita bisa menggunakan port lain, namun kita juga harus mengecek apakah port tersebut ada yang menggunakan atau tidak. Takutnya ada tabrakan tadi seperti tadi yang kita bicarakan. Jadi harus memilih port yang sedang tidak digunakan ya? Ya, biar tidak ada terjadi tabrakan tadi. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Ayu. Oke, selanjutnya mencari permit root login ke bawah. Kebablas terusan Mbak Nurul. Oh iya, atas. Bagus. Oke, ya di sini. Oke. Dihapus tanda pagarnya. Selanjutnya untuk prohibit passwordnya kita ganti dengan yes. Seperti ini. Iya. Selanjutnya jika sudah, langkah selanjutnya yaitu merestart paket SS910 dengan perintah D. Ya. Selanjutnya mungkin ya set etc ini. Selanjutnya ngecek IPA untuk melihat IP address yang akan kita gunakan untuk mengakses SSL. Di sini kita menggunakan 192, 168, 56, 10 ya. Oh, yang bawahnya. Iya. Yang ini, iya. Selanjutnya kita bisa membuka file putihnya. Bisa buka aplikasi putih. Kemudian untuk IP address-nya kita menggunakan IP yang di Debian tadi ya. 192.168.10. Untuk portnya kita samakan port yang ada di Debian tadi ya, biar satu jaringan. Langsung kita open. Selanjutnya kita open. Accept. Ini kita harus login dulu ya. Ini mau ke super user atau login menggunakan apa namanya, username dan juga password yang kita gunakan saat login ke Debian. Jadi Gwencana bisa disesuaikan Mbak Nurul? Ya, mungkin Mbak Nurul username-nya mungkin username-nya Mbak Nurul tadi Gwencana atau yang lain? Gwencana. Oke. Enter kalau sudah. Masukkan password. Lalu passwordnya masukkan. Mungkin masuk ke root aja mungkin. Akses kita
coba pakai password rootnya Mbak Nurul. Mungkin bisa di close lagi aja mungkin yang putihnya. Masukkan lagi IP-nya 68.56.10. Portnya udah benar, connection type-nya SSH. Oke, open. Kencana, mungkin G-nya G kecil atau G besar ya Mbak Nurul ya? Coba. Mungkin coba gitu ya. Mungkin sih. Tapi tadi yang salah passwordnya sih. Coba dulu nih. Bentar. Password. Tapi kemarin malam itu saya coba pakai password apa namanya, password saat login ke Debian, dan itu berhasil kok. Seharusnya bisa sih. Iya. Mungkin salah password Mbak Nurul. Iya. Mungkin coba passwordnya diingat-ingat lagi Mbak Nurul. Masih akses Denit ya. Mungkin masuk ke root, coba root aja. Nggak usah memakai root berencana, memakai root biasa tadi. Coba, mungkin barangkali bisa. Terus juga ya. Kenapa ya kira-kira ya? Ya, langsung saja tulis root. Mungkin langsung enter coba. Coba masukkan teman-temannya. Sudah. Coba diperbesar Berarti sudah masuk ya. ukurannya, di zoom in. Nah, udah bisa diakses lewat putih ya. Jadi ketika sudah sampai tahap ini, maka Debian yang sebenarnya di VirtualBox saat ini bisa diakses melalui Windows, dibantu dengan aplikasi putih melalui fitur SSH. Jadi bisa melakukan remote gitu ya, melewati aplikasi putih ini berkat instalasi SSH yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang juga berbagai macam sintaks yang diketikkan pada terminal Debian juga bisa dilakukan di aplikasi putih ini. Ada yang ingin didiskusikan lagi mungkin? Mungkin cukup ya. Sebenarnya ya kurang tadi tuh yang kita masuk ke root gue sana. Ya, itu sebenarnya mungkin Mbak Nurul salah password kali ya, lupa password. Iya, Soalnya ya. saya coba itu malam bisa. Iya. Jadi untuk mengatasi seperti tadi, jika lupa password mungkin bisa masuk menggunakan root ya. Ada lagi pembahasan yang perlu didiskusikan? Mungkin sudah cukup ya. Baik, lalu sampai jumpa di diskusi selanjutnya ya, mungkin ya. Iya. Oke, Terima kasih teman-teman. teman-teman. Bye bye. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.